Hey, lo lagi dengerin gua Harimu Krifan. Dan gua di podcast kali ini nggak sendiri. Ada seseorang yang mau gua ajak ngobrol. Nah, dia ini teman gua, teman kuliah dulu sih. Dan gua respect banget nih sama dia nih ya. Walaupun kita nggak terlalu dekat sih, tapi gua tahu dia ini orang yang wah, orang yang baik banget, orang yang hebat banget ya. Karena akhir-akhir ini gua sering lihat di feed ya di sosmed kalau dia ini suka share positive vibes dia sama istrinya nih. Wah, gue seneng banget liatnya asli. Gue seneng banget kalau ngelihat orang bahagia dan nge-share momen-momen bahagia itu. Karena menurut gue itu bisa nularin positif energi buat orang lain yang ngelihat gitu. Oke deh, tanpa lama-lama kita langsung aja. Please welcome Orlando Ricky Akbar. Halo bang. Halo, Halo. ya, selamat malam, Mas. Selamat malam bang Ricky. Gua dari dulu sih manggilnya Bang Ricky sih, walaupun teman-teman manggilnya Orlando, nggak tahu kenapa gue lebih suka manggilnya Bang Ricky aja sih ya. Ya, enakan Ricky sih. Di mana-mana sih dari dulu emang nama gue Ricky semenjak kuliah aja Orlando. Iya, karena kan gua tahu lu panggilan di rumahnya kan Ricky. Iya, Iya, jadi gua lebih suka sih manggil orang yang panggilan dia tuh apa gitu. Jadi gua nggak manggil 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 panggilan umum deh. By the way, gimana bang? Kabar sehat? alhamdulillah sehat. Lu Alhamdulillah gimana, Pan? sehat. Gua alhamdulillah sehat. Istri gimana? Sehat? Alhamdulillah istri sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang berarti udah berdua setengah ya sekarang ya bang ya. Udah mau bertiga ya sekarang ya. Alhamdulillah, insya Allah menuju bertiga. Menuju Doain bertiga. semuanya. Amin. Semoga lancar-lancar. Amin, semoga lancar. Kapan kira-kira bang? Bulan apa bang? Insya Allah kalau nggak ada halangan Oktober rilis. Wah sama kayak lu dong ya. Lu Oktober ya? Lu Desember ya? Aku Januari. Januari. Sorry sorry baru ingat nih. 10 Januari lu ya? Apa 19? Ya, 10. 10 gua. Lu bayangin lu Mantap. bang. Gua sampai ingat ulang tahun lu bang. Bayangin lu. Apal, iya luar biasa. Gue aja nggak ingat ulang tahun lupaan. Nggak usah ingat. Gua nggak ngerayain soalnya bang. Oke, jadi guys kita ini karena masih pandemi ya dan masih new normal, jadi karena jarak kita jauh, jadi gua cuman bisa ngobrol lewat telepon ya bang ya. Jadi Iya, jadi kita belum bisa ketemu nih, dan kayaknya kita udah lama banget nih nggak ketemu nih bang. iya bener udah lama banget. Udah lama banget. Masih pas kita masih bujang ya, lu ngasih apa? Undangan nikah ya. Eh, Pas nikahan lu tuh malah. Nikahan gua, terus setelah itu kan pernah ketemu lagi kita di Kemang. Ingat nggak sih lu? Oh iya, Oh itu perasaan itu yang terakhir tuh. Dan iya gua bener. sih gua walaupun tahun kemarin udah lewat WA, cuman tahun ini sekarang gua mau ngucapin lagi nih bang, gua mau ngucapin selamat atas pernikahan lu dan selamat atas eh, apa ya adanya calon dede bayi ya bang ya. Gua ngerasa gimana ya, nggak enak sih sama lu nggak bisa datang ke Jawa sana, dan karena sibuk banget bang asli bang. Gua minta maaf. Gua udah WA lu sih Iya, waktu itu ya, cuman gua mau ngomongin lagi. iya, Gua santai aja. ya yang penting gua sih lu doanya mudah-mudahan Iya, lu yang penting doanya. karena kita nggak pernah tahu Kan bang. jauh juga. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang memang dikabulin kan ya. Iya bener. Oke bang Riki, gua mau bahas ini nih sama lu nih. Life Gimana? after married, kehidupan setelah pernikahan. Karena lu adalah orang yang gua anggap adalah salah satu orang yang ada perubahan yang cukup signifikan setelah menikah. Iya banget. Banget ya. Nah itu yang pengen gua tahu, dan itu yang gua pengen lu share. Maksudnya gua pengen lu berbagi lah sama siapapun yang di luar sana yang dengar gitu, entah itu teman-teman di circle kita ataupun orang-orang lain yang kita nggak kenal. Oke, yang mau gua tanyain pertama adalah apa sih yang berubah di hidup lu bang setelah pernikahan bang? Kalau yang berubah sih banyak ya, banyak banget yang berubah. Kalau yang ininya banget, drastis banget berubah itu ya pola hidup gue ya.
pola hidup lo? Sebelumnya kalau kita masih lajang, masih sendiri, kita itu cuma mikir buat hidup kita doang ya. Benar. Mau kita nggak makan kayak seharian, mau tiduran kayak seharian, ya masa bodoh kan kita cuma sendiri. Ah, Nah kalau sekarang setelah berdua punya istri, kita nggak bisa kayak gitu. pasti beda ya bang ya. Dan pasti beda. Kita harus mikirin istri kita. Nggak mungkin kan kita cuma mikirin kita sendiri setelah kita berdua. Mm-mm. Itu otomatis kita mikirin istri kita. Terlebih lagi kita mikirin kita harus jaga perasaan keluarga besar istri kita. Kalau sebelumnya kita masa bodoh malah sama keluarga besar kita sendiri, Benar. nah di sini kita nggak boleh egois. Kita udah punya 2 keluarga besar, jadi gitu sih perubahannya setelah. Dan Pernikahan juga ya. sekarang hidup semakin terpola gitu, Lebih enak nggak sih bang? semakin terstruktur, lebih enak Jelas pasti. ya, pasti ya. Mm-mm. Oke, itu Enaknya bukan karena yang tanda kutip ya yang aneh-aneh, mantap-mantap tapi ya. enak yang di kehidupannya lebih Oke. ini aja tertata, jadi Lebih baik lagi. ya lebih baik gitu. Oke. Otomatis kan kita akan selalu jadi berusaha lebih baik. Benar sekali. Itu kan di hidup lu ya bang ya. Terus gua mau tanya nih, dari sisi pribadi Orlandonya pasti adalah perubahan sebelum dan setelah menikah. Nah, kalau dari lu pribadi, pribadi seorang Orlando, apa sih yang berubah dari sebelum menikah dan setelah menikah? Apa ya, kalau kalau yang berubah dari diri gue sih nggak terlalu banyak ya. Emang emang dari dulu ya gue kayak gini apa adanya. Di depan istri gue juga gue udah apa adanya kayak gini. Jadi nggak usah yang setelah kita menikah kita berubah apa yang jadi maunya istri. Nggak begitu juga, tapi kita harus juga Hmm. uh, berubah lebih baik. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelum kita menikah ya kita tinggalkan, Hmm. yaitu semata-mata ya demi keluarga kita. Kalau kita mau keluarga kita baik-baik aja, Hmm. jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya udah tinggalin. Oke. Walaupun kebiasaan buruk gua apa ya, nggak tahu juga sih, nggak ada kayaknya. Masa? Lu tahu gua lah Pan. Tahu ya, tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Oke, apa mungkin maksud gua tuh ini bang, mungkin apakah lu menjadi Orlando yang lebih bijakkah atau lu menjadi Orlando yang lebih lebih tenangkah atau lebih lebih dewasakah? Kalau dari sisi itu maksud gua ada nggak sih perbedaannya? Hmm, ya sih kalau dalam kalau kalau hal kayak gitu ya gue lebih eh, harus berusaha lebih bijak juga, tetap dalam ngambil keputusan. Misalnya kan pasti kita setiap malam cerita-cerita ke berdua, gimana hari ini, gimana kan. Mm-mm. Pasti kalau ada pun mengambil keputusan ya kita harus bijak lah. Benar. Jangan sampai istri ngerasa wah kita terlalu otoriter nih, nggak Cerita. minta pendapat istri tiba-tiba itu. Nah gitu, Oh, pasti pasti ada ya perubahan itu ya bang ya. pasti ada perubahan Dan itu perubahan memang, perilaku. dan perubahan perilaku itu memang memang yang harusnya ada ya. Jangan sampai kita sebelum nikah begitu orangnya, habis nikah ya gitu-gitu aja gitu ya, ya bang ya. Nah, Iya benar. kayak Soalnya gue pernah diprotes sama istri apa tuh? waktu baru nikah.
Oh, lu kan agak apa itu ya, Bang ya. Lu kan agak 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 konsumtif ya. gue beli ini. Ternyata gue nggak bilang dulu sama istri kan, nggak nanya pendapat dia. Nah di situ dia marah tuh, dia jelasin kayak gini. Ya di situ gue sadar. Tap- tapi Setelah kan itu gue tapi kan ada yang bilang, Bang, tapi kan ada yang bilang minta maaf tuh lebih lebih baik daripada minta izin. iya benar. Lu nerapin itu nggak sih, Gue Bang? Lu nerapin itu nggak sih di pernikahan lu? kalau gue sih enggak ya pan. Setelah kejadian itu ya gue sebisa mungkin gue ini dulu diskusi dulu sama istri, dan Diskusi istri dulu. pun kayak gitu, dia sifatnya kayak gitu. Sebelum mau apapun dia selalu izin ke gua, selalu bilang ke gua, dan gua juga harus kayak gitu. Oke, ini posisi lu nih. Ketika lu sudah meminta izin itu dan izin tidak diberikan, apa yang lu lakuin? Lu ikutin atau lu ngelawan ego lu atau Ya tergantung juga sih gua. atau gini atau bunda manggilnya apa bunda ya? Manggilnya sayang Oh, lah. ya ya sayang. Nanti kan lu harus biasain, Bang, kalau udah ada anak manggilnya ini panggilan ibu gitu. Iya, Eh, manggilnya Oke lah, mama. oke sayang, gue mau minta izin ini, aku minta izin ini nih, boleh nggak? Gitu. Kalau memang enggak katanya, berarti lu enggak atau lu nego lagi? Ya udah enggak, Oh, udah kalau enggak. gitu tapi setelahnya dibahas lagi. Oke. Nah luar biasanya si istri gua ini, kalau walaupun dia bilang enggak kan, ya udah kita diem, Mm, mm, mm. tapi gua mencoba besoknya gua bahas lagi. Oh, lu lu Nah lu masuk lagi, ngajuin proposal lagi. dia masuk lagi, ngajuin proposal lagi. Oh, iya. Kemudian mungkin dia uh, kebuka kali pintu hatinya, jadi pasti dia CC proposal Oke. gua Jadi kayak gitu. istri lu adalah tipikal bandar yang bisa dinego ya. Iya, Iya, jadi tipikal pemegang dana yang bisa dinego proposalnya berarti ya. iya. Tapi kalau kalau gue sih Sejauh itu baik ya, sejauh itu nggak mengganggu di kita, pasti gue dukung apapun. oke. Tapi kalau gue sih, Bang, ya, gue cerita aja sih. Kalau gue ngajuin sesuatu yang gue kira emang jawaban dia tuh bakal tidak, gue bakal pertanyaan begini. eh Lu pasti nggak boleh. Nah, pilihannya adalah nggak boleh atau nggak boleh dengan syarat. Gue pasti ngajuinnya begitu. Tapi please lu Iya sih, pertimbangin, benar-benar. tapi please lu pertimbangin nggak boleh dengan syarat deh. Gue ikutin syaratnya apapun deh. Yang penting boleh gitu. Oke, next, Bang. Tadi kan lu bilang lu ketika bujang kan fase hidupnya begitu. Maksudnya dari tidur, dari Iya. misalnya istirahat, pola 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 jalan, pola segala macam lah itu kan berbeda dengan sekarang gitu. Nah, suara lu kurang jelas, sorry by the way. Iya. Nah, jadi ketika waktu itu berada di fase yang masih bujangan dan amburadul itu, apa sih yang membuat seorang Orlando Ricky Akbar tuh tergerak dan memutuskan untuk pengen menikah? Nah, kalau niatan untuk menikah ya, mungkin gue udah di fase yang jenuh kali ya. Jenuh. Kan Oke. kehidupan gue yang kayak gini aja, Oke. punya cewek putus, terus nyari lagi putus, nggak ada yang keseriusan kayak gitu. Mm. Setelah itu ya udah gue mikir, ya pasti mikir, karena kita hidup di dunia ini nggak buat kita sendiri, ada orang tua, ada keluarga, Bener. nggak mungkin kita kayak gini-gini aja. Pasti banyak sih anak-anak muda di luar sana yang ngerasain kayak gue gini, yang di fase kejenuhan hidup kayak gini, putus nyambung sama cewek, walaupun lu tahu cewek gue nggak terlalu banyak Iya, ya. gue tahu. dan uh, dan lu berani bilang bahwa solusinya adalah menikah.
harus gue menikah, karena kan udah dijamin sama Allah untuk Rezeki ya. macam rezeki apapun itu setelah menikah pasti rezekinya ada. Bener banget. Dan Jadi juga dengan menikah kan kita menyempurnain setengah agama kita. oke, bener banget bang. Jadi ya gue yakin dengan menikah gue akan hidup lebih baik. Makanya setelah itu gue bukan nyari pacar, gue nyari istri. Nah, Gue nggak pacaran sama istri gue. Gue badannya apa ya, kenalan aja. Karena kan kita juga udah saling kenal di rumah sakit, di lingkungan kantor. Ya gue ajak nikah aja langsung. dan lu bertemu dengan seseorang yang di posisi sama-sama siap. Ya betul. Dan sama-sama di fase kayak gue. nah itu Sama-sama di fase yang bisa dibilang ya sama kita. jadi memang benar bang. Gua bahas ini dengan beberapa orang, termasuk sama teman kita yang gua ngobrol sebelum ini. Kita memang dimana ketika kita di fase itu, ingatlah ada orang lain dan jodoh kita itu sebenarnya ada di fase itu juga. Dan itu tuh udah deket, ya nggak sih bang? Iya benar. Udah deket. Tinggal kita itu harus nyalain sinyalnya buat tahu dia itu siapa, ya nggak sih? Benar. Benar. Nah, berikutnya nih gue mau tanya, kan lu ada di fase yang tadi tuh yang kita bahas, dan lu kan udah memutuskan Iya. untuk menikah dengan si dia gitu, udah ketemu nih ceritanya nih lu, karena lu udah kenal nih. Nah, seseorang yang lu anggap adalah true love nih, she's the one lah, intinya yang terakhir lah gitu. Nah, apa sih bang yang lu rasain sama dia waktu itu bang? Maksudnya keyakinan apa ataukah perasaan apa yang lu rasain kalau dia itu bener-bener ya calon ibu dari anak-anak lu gitu? Gimana ya, kan kalau dulu gue sama dia itu, sama istri gue sekarang ini satu kerjaan selama apa ya, 3 tahunan lah kalau nggak salah. Kita itu satu ruangan bareng. Jadi pertama sih gue nggak ngegubris ya dia mau ngapain, terserah. Jadi kayak teman kerja biasa gitu ya? Kayak teman kerja biasa, nggak ada rasa apa gimana. Setelah di sini kok lu tau lah kok dia jadi kayak gimana gitu. Jadi Tuhan tuh ada caranya masing-masing sih ya untuk dekatin jodoh kita. Dia lebih kesininya, dia lebih dekat, gue lebih dekat ke dia, lebih perhatian. Jadi gue sambil cari-cari tahu tentang dia ke teman-temannya. Wah, setelah itu kan gue tahu tuh gimana dia seharinya, gimana kepribadiannya. Kan teman-teman di ruangan juga pada dekat sama dia kan. Gue otomatis nyari tahu ke teman dia. Wah, ini cocok nih kalau gue jadiin Istri. pendamping hidup gue nih. Oke. Dan lu kan tadi cerita tiga tahun ya bang ya? Nah sorry gue potong nih. Lu kan cerita tadi 3 tahun lu kenal dia sebelumnya, tapi ya lu anggap teman biasa gitu kan? Tapi setelah itu lu mulai tertarik, lu mulai ngerasa ada sesuatu yang beda. Ya berarti dari situ ada perubahan yang lu lihat dong dari dia dong, dibanding dulu dan ketika lu lihat lu suka sama dia kan ada perubahan dong berarti gitu dari dia gitu. Iya sih, dia Yang bikin lu tertarik gitu. yang bikin gue tertarik itu dia orangnya ya pasti dia insya Allah soleha. Sama keluarga juga dia gue lihat waktu itu perhatian banget. Kan kita juga sering cerita-cerita kalau lagi dinas berdua.
Mm-mm. kalau lagi dinas berdua. Nah, gua pancing-pancing. Nah, semenjak dekatnya itu ya gua sering waktu itu dia kalau nggak salah sakit. Mm-mm. Istri gua itu sakit. Nah, di sana kan keluarganya nggak ada. Nah, di situ gua tambah dekat sama dia, dan tambah tahu. dan kayaknya itu jadi eh, titik baliknya ya. jadi iya, setelah itu ya udah deh, eh, kayaknya butuh seseorang deh kamu tuh katanya, Mm-mm. biar nggak kayak gini katanya gua kan. Mm-mm. Ya udah, gua di sana langsung masuk. Iya, dan lu menyatakan lu adalah orang yang siap hadir untuk dia. Iya benar. Gitu. Setelah itu ya gua kapanpun dia butuhkan gua ada, walaupun eh, sebelum-sebelumnya udah kayak gitu. Tapi ini lebih lah ya karena kan Lebih lah. Iya. visinya udah beda gitu. Karena tujuannya udah beda gitu kan. Dan lu pasti lebih lebih all out lagi, lebih jor-joran lagi dong Benar. maksudnya. Lu melakukannya lebih dengan hati lagi gitu nggak sih? Iya. Oke, kita balik ke topik kita, dan habis itu setelah itu lu akhirnya menikah dan lu sudah memulai hidup baru dengan dia. Gua lihat nih lu kayaknya punya hobi yang sama ya bang sama dia bang. Lu kan lu gue tahu adalah salah satu teman gue yang mapala banget. Iya. Ah, dan gue lihat kayaknya hobi sama ya. Kalau kalau hobi sih ya sama mungkin ya, tapi dia nggak terlalu yang eh, habis-habisan banget hobinya kayak dulu. Kan dia cuma explore Oh gimana gitu. gitu, nggak kayak gua Oke. Jadi udah yang tapi menurut naik gue, gunung sana naik gunung sini. oh tapi menurut gue udah couple goals banget sih bang. Ya sih, alhamdulillah. Oke, dan dan akhirnya setelah itu lu sudah menemukan ya insya Allah ini sampai jannah ya maksudnya bang, nggak ada lagi yang lain gitu ya. Amin ya, Amin. nggak ada lagi Oke. insyaallah. Kemudian setelah halal nih, setelah halal pasti dong perubahannya berasa banget apalagi sekarang udah mau ada buah hati gitu kan. Nah, ini kan momen menunggu 2 atau 3 bulan ya, di sekitar itulah 2 atau 3 bulan. Berarti memang kalau gua bisa share ke lu sih, lu memang harus manfaatin waktu berdua banget bang. Iya sih. Karena setelah ini lu bakal hidup bertiga dan hidup bertiga itu lu masuk fase lain lagi. gua udah gua udah ngalamin soalnya. Iya, senior deh. Ini adalah 3 bulan terakhir lu berdua sama dia di hidup lu bang. Habis ini lu bakal bertiga doang, bertiga, berempat, dan seterusnya akan beda banget. Jadi apapun yang lu berdua mau gapai, mau apapun yang lu berdua pengen lakuin, kayaknya lu harus lakuin 3 bulan ini deh. Iya benar banget. Entah itu Tapi ya kayaknya susah juga susah sih juga kalau pandemi misalkan begini tiga kan bulan ya. gitu kan, mau lu Iya. lu misalnya punya janji ngajak dia makan di mana berdua apa, soalnya setelah itu Iya. kalian berdua bakal disibukkan dengan urusan anak kecil. Iya benar. Soalnya lagi pandemi kayak gini ya, kita cuma menjaga kesehatan dulu dan Iya, istirahat dulu. bener banget. Sudah. Dan oke, dan pertanyaan terakhir gua, bukan terakhir sih ya, hampir hampir menuju terakhir nih, kita udah durasinya udah hampir setengah jam. Dengan kehidupan seperti ini ya kita harus, bukan harus sih, memang wajib bahagia. Iya, Karena wajib ini bagi. pilihan kita yang nggak dipaksakan sama orang lain. Ini jalan hidup kita, ya mau nggak mau kita harus ciptakan kebahagiaan itu. Bener, harus disyukuri ya bang ya. Jadi Harus disyukuri. cinta itu kita bangun ya bang ya. Iya Iya nggak benar, sih bang? cinta itu kita bangun. Cinta itu kita bangun walaupun mungkin, tapi lu setuju nggak sih bang, karena lu udah nikah nih, karena gua nggak bisa bahas itu tadi sama Rizky. Lu setuju nggak sih bang sama gua kalau aslinya seorang pasangan itu pure terlihat semuanya setelah menikah, benar nggak sih bang? Benar. Benar banget ya. Jadi Benar banget. sebelum menikah tuh kita cuma ngelihat kulit kulitnya doang ya nggak sih bang? Benar. Ya Benar ya bang benar ya. banget itu.
Bener banget ya. Sebelum menikah kita pasti sebelum menikah kita yang bagus-bagusnya ini kita tonjolin, Mm-mm. kayak ngajuin proposal, kayak ngajuin eh, apa satu tender, jadi kita yang baik-baiknya kita angkat, Yang baik-baiknya kita yang angkat. jelek-jeleknya nggak mungkin kan kita munculin yang Mm-mm. jelek-jeleknya. Jadi Nah, setelah kita menikah semuanya udah halal, nah baru nih kayaknya satu semua persatu ketahuan ya bang ya, mau sifat ketahuan, jelek satu segala satu macem. satu. Iya ya, jadi itu nggak mungkin kita hilangkan. Mau nggak mau juga harus kita hadapi Terima. dan terima, Justru di situ kuncinya karena bang ya. iya itu kuncinya. Jadi kalau ya ibaratnya yang jelek-jeleknya itu ya udah kita terima, yang bagus-bagusnya itu bonus aja buat kita. Mm-mm. jadi jadi gue berani bilang nih sama orang-orang di luar sana, kalau kalau lu ngerasa udah kenal banget sama pacar lu udah pacaran 10 tahun kayak, ya, lu nggak tahu Iya, siapa dia sebenarnya, gue berani bilang. iya benar, Ya nggak sih bang? iya benar. Orang tua aja nggak tahu anaknya kayak Ya, gimana, soalnya apalagi cuma seperti, pacaran. nah apalagi cuma pacaran, soalnya kayak orang tua kita aja nih, orang tua kita kita mungkin tumbuh tumbuh dari kecil sama mereka, setelah dewasa kita jauh dari mereka. Mungkin mereka orang tua Iya, nggak tahu fase kita setelah dewasa, dan satu-satunya benar, orang yang tahu kita sekarang adalah istri kita. iya, Iya, benar. Dan buat lu semuanya yang memang nganggap itu soulmate lu sekarang adalah soulmate lu, itu lu nggak tahu siapa dia sebenarnya. Sebelum lu iya nikahin dia. sebelum lu sahin dia. Sebelum lu nikahin dia. Kalau memang pengen tahu dia sebenarnya, lu nikahin dia. Bismillah. Benar, Kalau boleh. kalau kebuk Semoga kalau semuanya kebukti ada salah, jalannya sih. semoga ada jalannya. Justru justru di situ letak kedewasaan kita, konaahnya kita menerima bentuk rasa syukur kita ya bang ya. Apapun sifat dia setelah kita tahu setelah menikah, itulah memang yang harus kita terima. Jadi benar ya bang, jadi kelemahan dia nggak jadi masalah, dan kelebihan dia itu nggak kita anggap berlebihan gitu. Iya benar. Benar banget. Jadi kalaupun dia punya kelebihan nggak kita agung-agungin banget gitu. Jadi nggak Iya, bonus aja buat kita, bonus buat udah kita. itu aja. Karena kita juga punya kekurangan dan alhamdulillah dia mau nerima. Mhm, benar. Benar. Nah, itu. Oke, teman-teman. Pembicaraan yang luar biasa banget nih dari Bang Riki. Gua dapat banyak pelajaran dan berani bilang banyak hal sih, karena gua udah bahas apa ya? Kalau sendiri kan gua lebih subjektif ya. Maksudnya Bang, gua lebih lebih dengan pendapat gua. Kalau berdua kan gua lebih senangnya mengalur, dan ada dua dua pendapat, dan gue lebih senang sih. Oke, Bang Iya, Riki, gua ngucapin terima kasih banget udah hadir di podcast gua. iya Sehat-sehat sama-sama. buat lu, sukses, lancar, semoga kelahiran Dede. By the way, laki-laki perempuan? Insya Allah perempuan. Alhamdulillah, ini kayaknya anak-anak teman-teman kita ini perempuan semua ini ya. Iya, yang di Bengkulu doang tuh yang cowok-cowok semua. Iwan Kuludang cocok semua. Kayaknya yang pada di sini-sini tuh perempuan semua gua lihat tuh ya. Ya Ya gitulah. ada temennya pan. Ya ada berbagilah gitu ya. Ya gua nantiin Bang, gua tunggu kabar baiknya, dan jangan jangan berhenti buat share energi positif lu di sosmed. Gua senang. Gua Siap. gua karena lu nggak tahu kan orang yang ngelihat itu rasanya gimana gitu. Orang yang ngelihat itu Bang, dia dapat energi positif juga Bang kalau ngelihat postingan yang bahagia juga gitu. Dan lu juga pasti ngelihat orang yang bahagia juga pasti begitu. Oke, selagi makasih Bang Riki atas waktunya. Maaf gua ganggu malam-malam. Akhir Ya, kata, sama-sama ya pan. gua Hari Mukrifan dan Bang Orlando Riki Akbar pamit undur diri dari ruang dengar lo semua. Selamat istirahat, selamat malam.